warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran matematika wajib pada materi statistika lanjutan. Bersama dengan saya, Ibu Nuris, mahasiswa PPL UIN Raden Intan Lampung. Pada pertemuan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, kalian mungkin sudah menonton video tentang materi jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, dan simpangan rata-rata. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dan mempelajari yaitu tentang varians atau ragam dan simpangan baku. Varians atau ragam dapat kita tulis rumusnya sebagai berikut. Varians atau ragam dapat kita tulis sebagai S kuadrat sama dengan sigma frekuensi dikalikan dengan XI min X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma frekuensi. Sehingga dapat kita katakan bahwa varian atau ragam mencarinya yaitu dengan jumlah frekuensi dikalikan dengan XI atau nilai kelas dikurang dengan nilai rata-rata yang dikuadratkan, lalu dibagi dengan jumlah frekuensi. Seperti ini. Agar kalian lebih memahami seperti apa. Oke, nah di sini kita bisa melihat contoh soal dari varians atau ragam. Perhatikan histogram berikut. Nah, di sini kita menggunakan histogram. Di sini terlihat pada kelas 21 sampai 25. Di sini frekuensinya itu di titik 2, lalu 26 sampai 30 di titik 8, 31 sampai 35 di titik 9, 36 sampai 40 di titik 6, 41 sampai 45 di titik 3, dan 46 sampai 50 di titik 2. Agar lebih mudah mengerjakannya atau mencarinya, kita menggunakan atau berbantu dengan tabel. Nah, jadi di sini kita buat tabel seperti ini. Dari histogram kita ubah ke tabel, lalu bentuknya seperti ini. Di sini yang di bagian bawah kita sebut dengan interval atau kelas, dan yang mengarah ke atas atau di variabel Y yaitu kita sebut frekuensi. Nah, di sini kita pindahkan saja 21, kelas 21 sampai 25-nya frekuensinya 2, 26 sampai 30 frekuensinya 8, 31 sampai 35 frekuensinya 9, 36 sampai 40 frekuensinya 6, 41 sampai 45 frekuensinya 3, dan 46 sampai 50 frekuensinya 2. Lalu frekuensinya ini kita jumlah atau kita total, dapat 30. Setelah itu, langkah pertama adalah kita mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata data kelompok, kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma atau jumlah dari frekuensi yang dikalikan dengan nilai kelas atau XI, lalu dibagi dengan sigma total dari frekuensi. Nah, setelah itu agar kita dapat mudah mencari X barnya ini, kita tentukan terlebih dahulu di tabel ini, kita tulis XI atau nilai kelas. Cara mencarinya yaitu seperti pertemuan sebelumnya yang sudah Ibu ajarkan, bahwa di sini nilai kelasnya adalah 21 sampai 25. Berarti 21 ditambah 25 sama dengan 46, lalu kita bagi dengan 2. Dapat 23. Kita letakkan di sini. Begitu seterusnya, 26 tambah 30, 56, lalu dibagi 2 sama dengan 28, 31 sama dengan 33, 36 sama 40, 76, 38. Setelah itu 41 sampai 45 ditambah 86 dibagi sama 2, yaitu 43. Dan di sini otomatis 48. Udah dapat nilai X-nya. Selanjutnya kita tinggal mengkalikan di tabel ini. Kita buat tabel frekuensi dikali dengan nilai kelas. Jadi langsung masuk aja. 2 dikali 23, 46.
8 dikali 28, 8 kali 8, 64. 8 kali 2, 16. 16 ditambah 6, 12, 124. 9 kali 3, 27. 2, 9 kali 3, 27, 28, 29, 297. 6 dikali 38, 48. 4, 6 kali 3, 18, 22. Setelah itu 3 dikali 43, 9, 3 kali 4, 16. 48 kali 2, 16, 196. Lalu kita totalkan. Oke, di sini kita lihat tabelnya. Udah dapat hasil total frekuensi dan perkalian frekuensi serta nilai kelasnya. Di sini frekuensi totalnya kita dapat 30 dan frekuensi dikali dengan nilai kelasnya 920. Langsung kita masukin ke rumus rata-rata. X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI sama dengan 920 dibagi dengan 30. Coret sama dengan 30,67. Kita dapat X barnya. Setelah kita peroleh nilai rata-ratanya 30,67, maka kita masuk ke tabel nilai kelas atau nilai tengah kelasnya ini kita kurang dengan rata-rata. Nah, di sini kita udah dapat nilai tengah kelasnya, lalu kita kurang dengan rata-ratanya. 23 dikurang 30,67 sama dengan negatif 7,67. Setelah itu 28 dikurang 30,67 sama dengan min 2,67. 33 dikurang 30,67 sama dengan 2,33. Setelah itu ada 38 dikurang 30,67 sama dengan 7,33. 43 dikurang 30,67 sama dengan 12,33. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 48 dikurang 30,67 sama dengan 17,33. Perhatikan rumus varians atau ragamnya. Di sini ada XI min X bar dikuadratkan. Maka kita buat tabel XI min X bar dikuadratkan dari hasil XI min X bar. Langsung saja kita kuadratkan. 58,82 2,67 dikali dengan min 2,67 maka positif 7,12. Lalu 2,33 dikali dengan 2,33 sama dengan 5,42. 7,33 dikali dengan 7,33 sama dengan 53,42. Setelah itu ada 12,33 dikali dengan 12,33 menghasilkan 152,72. Setelah itu ada 17,33 kita kalikan dengan 17,33 maka hasilnya 299,29. Nah, karena di sini ada total dari jumlah FI dikali XI min X bar kuadrat, maka kita cari perkalian frekuensi dikali dengan selisih XI min X bar dikuadratkan. Kita perhatikan tabel di sini. Di sini kita mengkalikan frekuensi yang ada di tabel ini 2 dikali dengan 58,82 yaitu 117. Lalu ada 8 dikali dengan 7,12 yaitu 56,96. Setelah itu ada 9 dikali dengan 5,42 48,78. Setelah itu di sini 6 kita kalikan dengan 53,72 yaitu 322,32.
3 dikali 152,02 yaitu hasilnya 456,06. Setelah itu ada 2 dikali dengan 299,29 yaitu hasilnya 598,58. Lalu semua ini kita total, kalian bisa menghitung ini tentunya pakai kalkulator atau menggunakan coret-coretan dulu, baru bisa dimasukin tabel. Nah, di sini kita total dapatnya 1600,34. Nah, oleh sebab itu, setelah kita dapat tabel ini, kita mudah untuk memasukkannya ke rumus varians atau ragam. Di sini kita udah dapat total dari FI dikali XI min X bar dikuadratkan 1600,34, lalu kita udah dapat total dari frekuensinya yaitu 30. Jadi di sini bisa langsung kita masukin 1600,34 dibagi dengan 30 yaitu sama dengan, ini kita bikin batas, 1600,34 kita bagi 30 yaitu hasilnya 53,345. Nah, ini merupakan hasil dari varians atau ragam dari data yang sudah kita sajikan di histogram, lalu kita ubah ke tabel. Setelah itu lanjut ke materi simpangan baku. Rumus simpangan baku itu merupakan pecahan dari varians atau ragam. Bukan pecahan sih, tapi lanjutan. Jadi setelah kita mendapat hasil varians atau ragam, kita bisa langsung tulis simpangan baku. Simpangan baku. Rumusnya adalah, dapat kita tulis ya di sini, SB sama dengan akar dari S kuadrat, di mana S kuadrat merupakan varians. Jadi SB sama dengan akar dari, karena kita udah dapat varians atau ragam dari data ini, maka langsung aja kita masukin ke simpangan bakunya. Berarti simpangan baku dari data ini, data tersebut merupakan akar dari 53,345. So, kita masukin 345. Nah, di sini kita sama dengan kan? Sama dengan akar dari 53,345 sama dengan 7,304. Nah, sini ya. Nah, seperti itulah tadi penjelasan seperti apa sih mencari varians atau ragam serta simpangan baku dalam suatu data, baik berbentuk histogram maupun berbentuk tabel. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwasannya kita lebih mudah untuk menggunakan tabel, meskipun harus panjang, tapi kita mudah, tinggal kita masukin nanti ke rumusnya, seperti itu. Oke. Sekian pada materi pertemuan kali ini, yaitu membahas varians atau ragam serta simpangan baku. Semoga bermanfaat videonya. Ibu harap kalian semua sehat selalu. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang mungkin belum kalian kerjakan. Sekian, apabila Ibu ada salah, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Oh ya, buat kalian yang mungkin ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya, atau mungkin kalian mau ngoreksi kesalahan hitungan yang ada di tabel ataupun rumus yang udah dimasukin, boleh banget kasih komentar. Dan juga buat teman-teman semua yang mungkin ngasih komentar dan saran yang membangun, disilakan. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.